Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak The Best? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi anekdot. Yang pertama, definisi anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan mengesankan dan biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Kata kuncinya adalah orang penting atau terkenal dan kejadian sebenarnya atau kejadian fakta. Yang kedua, ciri-ciri anekdot. Ciri-ciri anekdot diantaranya yang pertama, lebih dekat dengan perumpamaan tentang dongeng. Yang kedua, menampilkan karakter hewan ataupun figur manusia. Yang ketiga, bersifat humor atau lelucon. Yang keempat, bersifat menggelitik. Yang kelima, bersifat menyindir. Yang keenam, mengenai orang penting yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Yang ketujuh, memiliki tujuan tertentu atau mengkritik. Yang ketiga, fungsi anekdot. Fungsi anekdot terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai fungsi primer. Artinya, sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya, ketika terjadi carut-marut dalam pengelolaan negara, masyarakat bisa membuat sebuah anekdot yang ditujukan kepada para pemimpinnya. Bisa ditujukan kepada presiden, kepada para menteri, kepada bupati, kepada gubernur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi sekunder, yaitu sebagai sarana hiburan saja. Objek yang bisa dijadikan dalam membuat anekdot, sindiran atau kritikan dengan sajian berbentuk humor ataupun lelucon bisa dibuatkan dalam hal politik, agama, hukum, ekonomi, atau yang terakhir, kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Kata kunci dalam teks anekdot diantaranya lucu, menggelitik. Yang kedua, menyindir, mengkritik. Yang ketiga, tokoh faktual atau tokohnya yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kejengkelan, kemarahan, ataupun kebencian seorang warga negara kepada tokoh atau pemimpinnya seringkali diungkapkan dalam bentuk anekdot. Yang keempat, struktur anekdot. Struktur teks anekdot
terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi itu artinya pendahuluan atau pengantar yang berisi gambaran umum tentang isi anekdot. Dan yang kedua ada orientasi. Artinya sebagai pembuka cerita dengan menceritakan tokoh atau latar terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Nah, bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Kemudian yang ketiga, krisis atau komplikasi. Artinya, bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik atau mengundang tawa. Yang berikutnya ada reaksi atau resolusi. Artinya tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Nah, bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga, kemudian mencengangkan. Yang terakhir ada koda. Artinya penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.